Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang pentingnya tolabul ilmi. Ya, tentang pentingnya tolabul ilmi. Saking pentingnya tolabul ilmi, seorang nabi bahkan rasul alaihi salam itu juga menuntut ilmu dan tolabul ilmi. Nabi siapa, Siregar? Kaget ya. Nabi siapa yang dimaksud Ibnul Qayyim ini? Nabi Rasul Ulul Azmi, tolabul ilmi. Apalagi kita nanti ujung-ujungnya di situ maksudnya. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas, jangan merasa sudah. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fiik. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan di dalam As-Sahihain, hadisnya panjang. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, kita potong depannya kemudian kita baca keterangan Ibnul Qayyim. Bainama Musa fi mala'in min bani Israel idh ja'ahu rajulun faqala lahu hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Ketika Nabi Musa alaihi salam menyampaikan khutbah di depan khalayak Bani Israel, ada orang datang bertanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Wahai Musa, apakah Anda tahu ada orang yang lebih alim dibandingkan Anda? Qala Musa la. Nabi Musa mengatakan, saya nggak tahu. Ya. Artinya saya tidak tahu kalau ada orang yang lebih alim daripada saya, karena Nabi Musa sudah Nabi Rasul. Ya kan? Terus siapa lagi yang lebih alim daripada beliau? Fa'auhallahu ila Musa. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, bal abduna al-Khadir. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ada hamba kami, Khadir namanya. Qala fasa'ala Musa sabila ila luqiyhi. Pada saat itulah Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Azza wa Jalla keterangan dan informasi jalan dan cara supaya bisa bertemu dengan Khadir dan belajar, bukan cuma ketemu aja. Nabi Musa akhirnya melakukan perjalanan jauh dalam rangka belajar talabul ilmi. Faja'alallahu lahu al-huta ayatan. Maka Allah Azza wa Jalla menetapkan ikan itu sebagai tanda. Bawalah ikan, kalau ikan itu lepas, kamu cek hilang, berarti di tempat hilangnya ikan itulah Khadir itu berada. Jadi Nabi Musa bawa ikan, jalan jauh sedikit-sedikit cek. Coba cek ikannya masih. Karena Nabi Musa ditemani oleh Fatahu. Fatahu itu pelayannya. Ya, yang menurut riwayat namanya siapa? Yusha alaihi salam. Ditemenin. Dikit-dikit cek ikannya. Ada, lanjut. Cek lagi ikannya. Ada, lanjut. Sampai suatu saat cekingnya, wah ikannya udah hilang. Di tempat terakhir kita di mana ikan itu kita lihat, ya di situ tempatnya Khadir alaihi salam. Wa qila lahu idza iftaqadtal huta farji' fa innaka satalqahu. Kalau kamu sudah kehilangan ikan itu, cepat balik ke titik sebelumnya. Di sana kamu akan bertemu dengan Khadir alaihi salam. Ya. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walaqad rahala kalimur rahmani Musa ibnu Imran alaihi salatu wassalam fi talabil ilmi huwa wa fatahu. Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam kalimur rahman, seseorang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Itu kan suatu kemuliaan yang luar biasa. Beliau melakukan rihlah, perjalanan jauh, fi talabil ilmi. Apa artinya fi talabil ilmi? Dalam rangka menuntut ilmu. Siapa? Huwa wa fatahu. Beliau dan pelayannya. Hatta massahuman nasabu fi safarihima fi talabil ilmi. Sampai beliau berdua, Nabi Musa dan pelayannya, itu mengalami capek luar biasa fi safarihima, dalam perjalanan itu, fi talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Hatta dhafira bi thalathi masail. Sampai kemudian akhirnya beliau mempelajari 3 hal dari Khadir alaihi salam. Wa huwa min akramil khalqi 'alallahi wa a'lamihim bihi. Siapa Nabi Musa itu? Nabi Musa, kata Ibnul Qayyim, adalah termasuk makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan paling tinggi ilmunya. Itu pun masih
melakukan perjalanan dalam rangka tolabul ilmi. Maka nasihat sore ini yang ketiga, kalau nasihat yang pertama sabar ya. Kalau kita punya keinginan di dunia ini kok kemudian tidak tercapai, nggak usah marah-marah, nggak usah sambat, nggak usah mengeluh. Itu justru memberi semangat kita untuk banyak-banyak beramal supaya bisa masuk surga, karena apa yang kita inginkan di surga pasti terjadi. Ya. Dua, ya, kita berusaha untuk jangan sampai terikat dan terbelenggu oleh syahwat-syahwat dunia. Ya, sebanyak apapun yang kita punya, seperti apa kita mengejarnya, akhirnya juga akan menjadi kotoran. Kecuali kalau yang memang dipergunakan fisabilillah. Poin yang ketiga, jangan tinggalkan majelis ilmu. Apapun kondisinya, pokoknya ngaji, tolabul ilmi. Jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah bisa, jangan menganggap kok kuwi meng dibolan baleni terus, durusulugo terus. Ya memang urung tahu tamat. Lah gimana? Ya belum pernah tamat kok, ya dibaleni terus. Wong dibolan-baleni ya ora tamat-tamat. Ya kan? Atau misalkan belajar sorof, pokoknya belajar terus. Seorang nabi yaitu Musa alaihi salam pun tolabul ilmi, bahkan capek. An-nasobu itu artinya capek. Kita masih belum terlalu capek, bahkan enggak capek, karena berangkat sambil ngantuk yuk tekan. Gini mboten Pak Witono. Pernah enggak berangkat sambil ngantuk-ngantuk itu? Sering. Pernah kebablasan? Enggak loh. Ya tetap ketemu tempat taklim itu.